Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Klamidia, gonorea, herpes kemaluan, human immunodeficiency virus, human papillomavirus, sipilis. Dek, kamu kok bacanya gituan sih? Aneh deh. Ini loh Kak, aku lagi baca-baca tentang penyakit menular seksual. Kemarin tuh dibahas di Komsel, aku jadi penasaran. Oh, kalian tuh cowok-cowok penyakitnya banyak ya? Ini bukan cuman penyakit cowok Kak, cewek juga bisa kena. Contohnya nih, human papillomavirus. Nih nggak ada gejala, tapi tiba-tiba bisa menyebabkan kanker serviks. Waduh. Waduh, serem banget. Iya parah kan Kak? Masuk. Kak Kris. Kak Kris. Ini tuh kursi udah nggak bisa beli lagi nih. Kenapa? Soalnya pakunya nggak ada dan di luar hujan. Lagian ngana belinya barang-barang yang murah macam gini. Beli ya nggak mahalan dikit dong, Dek. Yaudah kalau gitu next time kakak beliin ya. Hah? Dia mah yang mahal make upnya doang Kak. Kalau bakso gue beliin, meja kagak. Udah deh, kamu nih mancing-mancing berisik. Iya. Kak, duduk dulu Kak. Apaan? Duduk dulu. Duduk gak bisa, kurang satu nih kakinya. Di sini Kak, di sini Kak. Sini, itu taruh di situ dulu aja Kak, nggak apa-apa. Kan itu jadi antena wifi tuh. Ini kayak alien sih. Nah, gitu aja Kak. Duduk dulu Kak, aku mau nanya Kak. Apa lagi nih bocah? Banyak kali pertanyaan kalian. Lu tanya pada dosen kalian. Gunanya kuliah dibayarin, nanya sama gua. Bener juga. Kalau ada yang gratis, Kenapa? Gini Kak, pertanyaannya Kak. Jadi kemarin itu kan aku Komsel, terus ngebahas tentang penyakit menular seksual Kak. Nah, aku baru tahu Kak, kalau ternyata penyakit menular seksual itu ternyata banyak variasinya, nggak cuma HIV Kak. Terus? Itu pertanyaan aku. Itu nanya. Iya. Tadi benernya tuh pernyataan. Oh iya. Ya, Emang banyak banget ya Kak? yang namanya penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual itu banyak jenisnya. Dan memang kenapa disebut demikian? Kenapa disebut penyakit seksual? Karena transmisinya atau penularannya itu melalui kontak seksual. Gitu. Dan ini banyak penyakit ini ya, banyak penyakit ini banyak membawa kerusakan yang parah pada organ-organ tubuh manusia. Bahkan juga bisa membawa kepada kematian. serem banget. Berarti penularannya lewat mana aja sih Kak tepatnya? Kak. Ya, ditularkan itu pada laki-laki dan perempuan sih sebetulnya ditularkan. Kebanyakan nggak memandang gender ya, tidak memandang gender, tapi dalam berbagai kasus, kebanyakan kasus itu masalah kesehatan ini lebih parah terjadi kepada perempuan. Wah. Terlebih lagi apabila perempuan ini seorang ibu. Waduh. Bila dia terpapar infeksi penyakit menular seksual ini, wah, tidak hanya pada diri sang ibu, tetapi juga akan menurun kepada bayi-bayinya. Waduh. Tapi perlu ku katakan sih, kadang-kadang memang perempuan ya korbannya, kadang-kadang. Lebih besarnya perempuan korbannya. Karena biasanya yang nakal itu laki-laki itu. Ya, entah kemana-mana pulang bawa penyakit menular, ditularkan kepada istrinya. Wah. Itu bahaya itu. Nah Kak, kalau misalkan penyakitnya tuh Kak nggak bisa terobati Kak, itu harus gimana Kak? Kalau nggak bisa diobati, jika tidak diobati ya Bisa bikin mati nggak Kak? bisa banget. Tapi sebelum sampai kepada kematian,
pasti akan menularkan pada orang-orang. Beresiko sekali. Jadi tidak hanya kepada dirimu, tetapi meningkatkan dirimu beresiko tertular penyakit IMS lainnya yang lebih parah. Jadi kayak IMS itu kayak gerbang yang sangat berbahaya gitu, membuka kotak Pandora gitu yang berbahaya, jadi pemicu penyakit-penyakit IMS lainnya yang lebih parah seperti HIV, karena IMS itu dapat mempengaruhi kekebalan tubuh di area genital dan bahkan bisa menyebabkan luka sehingga ketika tidak diobati maka akan menyebabkan kalian mohon maaf itu kan menyebabkan orang-orang yang tertular, yang terinfeksi IMS ini akan beresiko tertular HIV. Bahkan beberapa IMS yang tidak diobati juga bisa menyebabkan apa? Kemandulan. Waduh. Tidak hanya pada perempuan, dan juga kerusakan organ-organ yang lainnya. Di situ sih bahaya banget, bener, bahaya banget. Emang siapa sih Kak yang paling banyak dan paling rentan terserang penyakit menular ini? Iya tuh Kak. Dari menurut penelitian dari beberapa belahan dunia, bahwa ini ngeri sih. 2 dari 3 orang yang aktif secara seksual di usia 12 sampai 25 tahun bisa terkena PMS, penyakit menular seksual ini setiap tahunnya. 2 dari 3 orang. Dua. Ngeri kan. Dari sini aja kita bisa bayangkan sangat ngeri banget. Jadi pada tahun 50-an ya, pada tahun 1950-an yang lalu kurang lebih itu ada 5 varian, 5 strain dari penyakit menular seksual ini. Dan sekarang ini lebih gila lagi. Sekarang itu ada laporan 32 jenis. Itu pun secara umum, belum lagi strain-strain spesifik yang lainnya, dari keputihan sampai gatal-gatal, kemudian GO, gonorea ataupun sifilis, HIV sampai herpes, bahkan sampai infeksi kandungan kemih. Jadi gitulah. Ngeri sekali, jadi jaga diri kalian. Wah. Berarti sebenarnya banyak ruginya ya Kak kalau kita melakukan seks di luar pernikahan atau di luar kehendak Allah gitu ya Kak ya? Ya pasti segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan di luar garis, di luar pagar, di luar batas-batas, itu pasti akan berbahaya dan merugikan. Jadi hal-hal yang dirancangkan, yang ditetapkan Allah itu tidak untuk membuat diri kita susah, tetapi dibuat supaya kita bisa menikmati yang Tuhan berikan secara bebas kepada kita pada saat waktunya gitu. Karena gini kan tadi semua soal seksual, hal yang sebetulnya umum dan juga kudus diberikan kepada manusia. Tapi ya karena kita ini manusia suka banget nabrak-nabrak pagar, suka banget mencoba-coba, dan kalau mencoba-coba itu kan kadang-kadang tidak mikir, tidak menjaga keamanan diri, tidak menjaga tubuh, ya akhirnya terkenalah penyakit-penyakit yang seperti tadi itu. Waduh. Nah, gimana nih Kak, misalnya ada teman kita yang ternyata mereka secara jujur cerita sama kita kalau mereka adalah salah satu orang yang mengidap penyakit menular seksual. Apa yang bisa kita omongin sama mereka Kak? Sejatinya, bila mereka ada mengaku, nah, cara yang paling tepat adalah, karena ini hubungannya dengan penyakit ya kita harus jelas akan dibawa kepada ahlinya, dokter. Memang pada awalnya ya bawa ke dokter umum lah. Kalau tidak, pada akhirnya ada sih dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, ada tuh. Gitu ya, jelas dibawa pada klinik gitu.
Nggak bisa kita ngobatin, kalau yang udah ini kita nggak bisa ngobatin gitu. Didoain bisa, tapi tetap harus dibawa ke dokter ya. Didoain bisa, Anda perlu mendoakan, tapi tetap dibawa ke dokter. Yang pertama, karena kita tidak tahu bagaimana menanggulanginya, kita tidak tahu bagaimana treatmentnya. Dibawa dan jangan dijauhi. Tadi jangan jauhi, karena tadi saya jelaskan pasti takut ya kan. Ini mau diapain sih Kak? Kan takut kita kan. Ya, didoain, betul didoain, tapi tetap jangan lupa dibawa ke klinik, karena kita tidak tahu nih bagaimana mengobatinya. Dan jangan takut gitu, jangan takut lah untuk tetap berkawan, jangan takut. Yang jelas tadi kan, kita tahu penularannya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Kadang-kadang mereka ini malu nih, orang-orang yang seperti ini kan, tuh udah malu gitu kan. Jadi kita nggak perlu takut untuk menemani dan membawanya ke dokter sehingga bisa sembuh dengan baik. Wow. Gitu sih, saranku sebegitu sih Elsa. Tadi kan penularannya lewat seksual, sih gitu. Nah terus bisa nggak sih Kak, mungkin di waktu yang tepat itu nanti kita beri masukan atau sedikit nasihat lah. Tapi gimana ya Kak caranya supaya dia nggak tersinggung? Iya, bisa dikasih masukan, dikasih pendapat tuh bisa. Makanya kan harus dekat lebih dahulu kan, kita dekat, dan mungkin gini, kita tidak bisa menghakimi atau kita udah sakit nih, dia sudah sakit, ya kan, jangan lagi disalahkan kemudian, oh gara-gara ini kan gara-gara kamu tingkah lakumu, perilakumu yang kemarin-kemarin seperti ini. Itu jangan ditambah bebannya dengan disalahkan. Wah, itu jangan dulu. Tapi yang jelas, yang pertama yang jelas, ini pasti ada hubungannya juga. Apa yang timbul di luar pasti ada dari dalam. Bisa jadi karena tadi kan sakitnya secara seksual ini ya mungkin terjadi ada hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas seksualnya dia, yang berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan jiwanya, berhubungan hal-hal yang ada di dalam. Ya kan? Nah, makanya jangan disalahkan. Kalau udah disalahkan, nanti yang berbahaya adalah dia tidak mau kalian deketin, terus kemudian dia tidak mau dibawa ke dokter, ya kan? Terus kemudian penyakitnya makin parah, dia akan menyebar ke mana-mana. Gitu, udah. Dia kebanyakan, sebagian besar orang tahu bahwa dia itu salah. Jadi udah tahu dia salah, jangan disalahkan. Nanti dia makin menjauh, dan penyakit ini makin tersebar kemana-mana, ya kan? Gitu. Untuk mengaku aja itu tuh sudah keberanian, karena malu banget gitu kan. Malu banget. Kalau dia tidak mengaku, efek yang ditimbulkannya akan makin besar. Dia akan menyebarkan kemana-mana. Wah, Kak, kalau misalkan aku punya temen nih Kak, dia aktif. Aku punya teman. Oke. Sorry. Nah, temen aku itu aktivitas seksual sebelum nikahnya tuh kayak banyak banget. Tapi dia nggak pernah ngecek Kak, dia ada itu atau enggak. Ada tanda-tandanya nggak sih Kak? Sebenarnya kalau tanda-tanda kalau belum berat itu sukar dilihat sih bro. Sangat sukar dilihat kalau aktivitas ini sukar banget dilihat, kecuali kalau sudah sampai pada HIV tadi gitu kan. Itu sangat sukar dilihat. Tetapi kalau kemudian Anda tahu bahwa kawan Anda itu aktif secara seksual, ya Anda bisa tanya-tanya sih sebetulnya sih. Anda bisa tanya-tanya gitu kan, apalagi kalau deket banget itu kan, tanya-tanya aja, soal bagaimana makanya secara aman atau tidak aman gitu. Anda bisa tahu gitu kan. Dan ketika mungkin enggak sih, aku natural aja gitu kan, berarti dan makanya dengan tidak aman gitu kan. Anda bisa berhati-hati sih bro, harus berhati-hati. Bisa jadi itu akan lebih orang yang aktivitas sosialnya tinggi dan kemudian tidak mengamankan dirinya, tidak preventif dirinya, itu akan kemungkinan besar akan lebih mudah terpapar penyakit seksual, infeksi seksual ini gitu. Tanyakan dari situ aja. Ketika dia bertanya, kayak gitu aja kok pakai pengaman sih bro gitu kan. Itu udah hati-hati aja gitu kan. Itu dia sudah beresiko banget. Entah dia mengaku atau tidak, dia beresiko gitu. Aktif kan, berarti kan dia berganti-ganti juga. Jadi berhati-hati lah gitu.
Nah Kak, tadi kan Kakak bilang nggak perlu takut menghadapi orang kayak gitu Kak. Tapi kan kita kan sebagai manusia juga kayak perlu aware kan. Nah, si orang yang menularkan itu ada cara lain nggak Kak menularkannya selain dengan si alat vital tadi gitu? Takutnya menular gitu ya, Kak. Kita ya, takut gitu. sependek yang ku tahu, penyakit menular seksual ini ditularkan melalui aktivitas sosial. Tapi kalau kalian seksual, aktivitas apa tadi aku bilang? Sosial. Sosial, aduh. Ini aku belum ngopi nih kalian panggil tadi itu kan. Melalui aktivitas seksual gitu kan, secara aktif tadi itu. Dan kalau kalian kalau apa namanya tadi apa bicaranya gue jadi gara-gara Elsa nih. Oh, iya. Itu Kak, ada itu lagi nggak? Ada tempat lain nggak selain si alat vital untuk nyebarin ya? Gitu? Nah, oh ya, itu tadi. Memang ditularkan melalui aktivitas seksual. Tapi jika kalian ragu, nggak ada salahnya sih untuk selalu menjaga kebersihan, untuk selalu menjaga hidup yang higienis. Kayak inilah, kayak selama kita pandemi seperti ini, kita kan sudah terlatih untuk apa? Kita terlatih untuk hidup secara sehat, kita terlatih menjaga diri secara higienis gitu kan, cuci tangan, cuci kaki, tangan segala macam, mau masuk rumah segala macam, belum makan, belum minum, selalu pakai apa namanya tuh antiseptik dan segala macam, jangan sampai ada cairan yang mendekat kepada kita. Justru aku merasa bahwa situasi pandemi ini membuat segala hal yang preventif bagi diri kita ini jadi umum. Jadi kayak kalian kalau memakai masker dan segala macam, kalian takut nggak ngerti ini kita harus bawa kita nanti kan ke dokter dah, kita tanya pada ahlinya biar kita bertiga sama-sama belajar juga gitu kan, seperti apa sih, mungkin aja masih ada strain baru kan, tadi ada 32 mungkin strain baru yang mungkin ditularkan lebih ngeri lagi gitu kan. Nah, nggak apa-apa sih, kita nggak apa-apa, preventif diri kita. Kalau sama dengan COVID, bertemu dengan orang, setelah habis ketemu dengan orang, cuci kaki, cuci tangan, pakai antiseptik dan segala macamnya, wajar. Gitu sih, gitu aja sih. Kalau kita takut, kalau kita khawatir, daripada kita menjauhi, jaga jarak 3 meter, 5 meter kan nggak lucu ya kan. Ya udah gitu. Habis kita ketemu dengan mereka, balik ke rumah, mandi dulu. Hal seperti itu sih yang tidak menyinggung dia sih sebenarnya sih. Itu kan umum kan, lakukan sekarang ini sih gitu. Iya benar. Wah, thank you banget Kak. Thank you. Ngeri ya. Saat ini dunia ini memang luar biasa, sudah ngerti. Jadi, sahabat, walaupun hanya sedikit yang kita pelajari hari ini, tapi paling tidak kita sudah belajar sesuatu tentang penyakit menular seksual yang seharusnya kita bisa hindari, kita bisa kurangi penularannya dengan cara kita menghargai rancangan Allah tentang seks dan melakukan aktivitas seks hanya dalam lingkup kehendak Allah, dalam pernikahan yang kudus, dalam kehidupan pernikahan yang kudus. Nah, teman-teman bisa terus belajar bersama kami. Kita akan belajar banyak, kita semua belajar banyak dengan menghubungi nomor WA yang ada tertera di layar di bawah ini, ya, entah di tempatnya Niko atau tempatnya Elsa. Kami akan dengan senang sekali untuk berdiskusi dengan kalian semua, wahai para sahabatku. Juga khusus bagi para sahabat yang tergabung dalam komunitas dan mengisi form melalui link QR Code yang tertera di layar, kalian mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis. Dan juga kawan-kawan bisa download di aplikasi iOS maupun Android, yakni Reach for Life Application Indonesia secara gratis. Ini semua dapat membantu saudara belajar firman Tuhan dengan lebih dalam lagi dengan komunitas kalian semua. Bahkan Alkitab Raihlah Hidup ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik lagi. Jadi, jika nanti ada yang melempar pertanyaan-pertanyaan sulit seperti Niko sama Elsa ini, ya, teman-teman tidak lagi kebingungan. Alkitab Raihlah Hidup ini bisa membantumu. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu.
Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.